Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi ilmu pengetahuan alam kita tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, aliran energi, dan yang terakhir piramida makanan. Dengarkan video pembelajaran ustazah, sudah harapkan ustazah paham dan mengerti. Silakan dicatat ke buku catatannya, Nak. Baiklah, Nak, kita akan belajar nomor IPA 3, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Itu adalah biasa disebut jaringan makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan. Salah satu contoh rantai makanan bisa Anda sudah perhatikan di gambar ini. Ini adalah salah satu contoh peristiwa rantai makanan, di mana rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian lurus yang tidak bercabang. Bisa Anda sudah perhatikan di gambar, di mana komponen di dalam ekosistem itu sawah yang berperan sebagai konsumen satu adalah tanaman padi, konsumen 3, dan konsumen pertamanya sudah jelaskan adalah tikus di minggu yang lalu, dan konsumen keduanya ular dimakan tikus, lalu konsumen 3 adalah elang, dan dekomposernya sebagai bahan pengurainya itu adalah zat-zat bakteri urai. Inilah yang disebut rantai makanan yang memiliki produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan dekomposer. Dalam rantai makanan, tikus sangat bergantung pada padi. Ular sawah sangat bergantung pada tikus, dan elang sangat bergantung pada ular sawah. Jadi apabila satu populasi dalam komunitas sawah mengalami gangguan, pengaruhnya akan dirasakan juga pada populasi yang lainnya. Dalam suatu ekosistem jarang ditemukan satu jenis hewan yang memakan satu jenis makanan. Contohnya aja, ular tidak hanya makan tikus kan, tetapi juga ada makan katak, bisa makan kelinci, dan ataupun ayam. Dalam ekosistem inilah disebut satu rantai makanan yang dapat berhubungan dengan rantai makanan yang lain, sehingga membentuklah jaring-jaring makanan yang rumit. Maka jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Bisa Nak sudah perhatikan di gambar berikut ini ya, Nak. Gambar ini adalah salah satu contoh jaring-jaring makanan. Bisa Anda sudah perhatikan di situ tikus bisa memakan tumbuhan, tapi tumbuhan ini bukan hanya tikus yang bisa memakannya, kelinci juga bisa, kambing juga bisa. Dan di situ juga kelinci itu bisa dimakan kucing hutan dan bisa juga dimakan serigala. Itulah yang artinya tidak hanya satu makanan aja yang bisa dimakan, tapi beberapa populasi juga dia bisa memakannya. Selanjutnya yang 4 itu adalah aliran energi. Aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam bentuk zat makanan, dan terjadi saat suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup lain. Yang anak sudah ketahui, pernah kita belajar di bab 6, energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, dan energi utama dalam ekosistem di bumi adalah matahari. Oleh produsen energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia yang tersimpan dalam makanan yang terbentuk melalui proses fotosintesis. Energi ini dimanfaatkan oleh produsen untuk melakukan fotosintesis. Setelah produsen dimakan konsumen 1, energi yang dikandung di dalam tubuh produsen akan berpindah secara otomatis ke konsumen 1. Begitu pula seterusnya. Selanjutnya yang 5, piramida makanan. Piramida makanan itu adalah komposisi rantai makanan yang makin ke atas jumlahnya makin sedikit, sehingga piramida makanan itu adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen. Konsumen puncak dalam suatu ekosistem, komposisi biomasa terbesar terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida. Jadi yang paling tertinggi, yang jumlahnya paling banyak itu yang paling bawah, paling dasar. Itu adalah jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai ke konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Bisa Anda perhatikan di gambar berikut ini.
Ini adalah salah satu contoh piramida makanan, di mana yang paling berdasar itu adalah produsen, di atas produsen itu adalah konsumen satu, di atas konsumen satu itu konsumen dua, dan di atas konsumen dua itu konsumen tiga atau puncak. Jika kita urutkan, topik yang paling bawah itu tropik 1, yang di atas tropik 1, tropik 2, tropik 3, dan tropik 4. Walaupun tropik 4 paling atas, tapi paling besar mempengaruhi energi ekosistemnya adalah di tropik 1, yaitu di dasar, di jumlah produsennya. Secara tidak langsung bisa anak saja lihat di gambar bahwasannya yang paling dasar itu lebih banyak daripada nomor yang di atasnya, dan jumlah tropik 2 lebih banyak daripada tropik 3, dan jumlah tropik 3 lebih banyak daripada tropik 4. Bisa kita katakan bahwasannya di nomor paling atas tropik 4 itu disebut sebagai konsumen puncak karena tidak ada lagi hewan lain yang memangsanya. Ada satu ekosistem yang hanya mempunyai satu konsumen puncak, tetapi ada juga yang punya 2, 3, atau 4 konsumen puncak. Hanya konsumen puncak tidak ada lagi memakannya, sehingga dikatakan itu adalah tropik 4 dan disebut konsumen puncak. Baiklah, nah itu tadi materi kita pembelajaran tentang nomor 3, itu jaring-jaring makanan ataupun rantai makanan, aliran energi, dan piramida makanan. Ustazah harapkan Ustazah paham. Bagi anak Ustazah yang kurang paham silakan tanya Ustazah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.